جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليالي. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman. Dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita. Izin Pak. Siap. Ya, mantap. Wabil khusus kepada atau untuk orang tua guru kita yaitu Bapak Ustaz Slamet yang 3 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah orang tua bisa selamat dan lain sebagainya, diampuni dosanya, diluaskan kuburnya dan diterima tubuhnya serta diterima amal perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan harapan Allah Subhanahu wa taala barangkali ada yang kurang sehat dan lain sebagainya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wal maghfirah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya mari kita sama ikuti lantunan sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat Nabi segala pintu langit terbuka, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan sholawat Nabi dipandu oleh Ade Saiful. Padanya dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadur Sayyidul Qadai wa Saqalain wal fariqain min awli wa min ajami. Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma qadha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat Allah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan lanjutan penjelasan macam-macam manusia di dalam proses bertaubat bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Ibnu Ulama Al-Midasi, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Slamet. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu anhum wa bi sanatil muttasil ilal imamil mu'allif rahimallahu ta'ala. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz, segenap dewan guru, fadilatul mukarramin, wabil khusus kepada guru kita yang sama kita hormati, al-mukarram Dr. Andes Kyai Haji Ma'mun Adung, matanallah bituli hayatihi wa murabbi ruhi, amin. Segenap dewan pengurus Masjid Salim Al-Aqobah, Ketua Umum dan jajarannya, segenap penasehat, dalam hal ini Bapak Haji Agus, Bapak Haji Untung, Pak Wandi dan segenap pengurus lainnya. Wabil khusus kepada Bapak-bapak haji, segenap jamaah rutin kajian Senin pagi Masjid Salim Al-Aqobah di Majelis Baitul Hikam, yang pada kesempatan yang mulia ini kita kembali hadir dalam rangka kajian rutin, di mana di pagi hari ini kita mengambil tema lanjutan daripada proses bertaubat, di mana di pagi hari ini kita ngambil subtema macam-macam manusia atau hamba atau seseorang di dalam proses berkelanjutan di dalam bertaubat. Proses is continue, istimror di dalam bertaubat. Dan mohon maaf yang sama kita hormati akhinal kiram Ustaz Sulaiman. Bapak hadirin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di setiap untayan-untayan waktu yang kita lewati dalam kehidupan kita, dari mulai detik sampai menit menuju jam sampai hari, minggu, tahun, dan begitu seterusnya dalam perjalanan waktu dalam kehidupan kita, pasti di dalam perjalanan waktu yang singkat sampai pada akhirnya Allah tentukan kapan Allah pastikan selesainya kontrak kita dalam kehidupan ini. Hari ini kita saksikan di dalam interaksi kita dalam kehidupan sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai jamaah yang tentunya saling berhubungan satu dengan lainnya. Kita menyaksikan di setiap saat Allah panggil ke hadapannya para kekasihnya. Kemarin orang tua daripada guru kita, Bapak Ustadz Selamat, di hari ketiga pada hari ini, semoga kemangkatan beliau dalam dipanggil khusus oleh Allah sebagai kekasihnya
semoga Allah muliakan di alam kuburnya, amin. Juga saya tidak bisa mengikuti karena kakak dari ibu saya di Ceper juga sama di hari yang sama, cuma beda jamnya saja. Jadi rupanya memang inilah saat-saat begitu banyak, sudah saatnya para hamba Allah akan panggil kembali ke hadapannya. Karena yang sudah gantiin sudah banyak. Jadi mau nggak mau, yang hari ini sudah sampai pada usianya, sudah sampai pada kematangannya, mudah-mudahan matang usia juga matang amalnya, amin. Begitu demikian juga kita hari ini, Pak. Kita nggak pernah tahu, ini sebuah misteri problem. Mati adalah misteri problem. Sejak dulu zaman Nabi Adam sampai hari ini, mati menjadi sebuah misteri. Ya, tidak akan pernah ada satu makhluk pun yang tahu kapan dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mati itu dirahasiakan oleh Allah? Agar senantiasa kita ini sebagai hambanya selalu setiap saat siap sedia. Untuk apa? Untuk menghadapi kematian. Sebab kalau kita dikasih tahu kapan kita mati, hari apa, bulan apa, tahun kapan, jam berapa, di mana, bagaimana keadaan mati kita, pasti kita tidak akan pernah ada yang siap. Karena orang kalau masih ada kesempatan waktu, pasti dia berleha-leha. Mati saya masih setahun lagi nih. Ini sekarang 2005, 2006. Januari 2006, udah kita santai, Pak. Menuju Januari 2006, kita pasti leha-leha, Pak. Sholat subuhnya prek dulu, ngajinya tunda dulu. Kenapa? Masih lama matinya. Karenanya kenapa dirahasiakan oleh Allah? Agar kita senantiasa di dalam setiap waktu-waktu yang kita lewati dan kehidupan kita, selalu saja yang utama adalah kita mawas diri. Hati-hati, bahaya senantiasa memantau kita di setiap detik daripada waktu-waktu kita. Ada orang yang baru saja datang takziah kepada seorang yang mati, yang meninggal, tiba-tiba besok dia ternyata gantian. Ini adalah sebuah misteri, Pak. Ya, mudah-mudahan, Pak, karena kita tahu benar bahwa mati ini adalah bukan peristiwa yang aneh, bukan peristiwa yang ajaib, bukan peristiwa yang hebat, peristiwa biasa. Mati itu bukan peristiwa hebat, biasa aja, Pak. Karena setiap yang hidup pasti mati. Jadi nggak usah terlalu aneh mendengar kematian. Cuman yang aneh adalah ada manusia yang tahu dia bakal mati, tapi tidak pernah mau siap menghadapi mati. Bukan permasalahan masalah matinya, modal bekal kita menghadapi mati itu yang jadi problem, Pak. Akankah kita hari ini sudah siap menghadapi mati? Itu jadi pertanyaannya. Kalau mati saya mau tanya, ditanya atau tidak ditanya, pengen atau tidak, saya mau tanya, mati terjadi nggak? Pasti. Mana ada tawar menawar tentang mati? Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak pernah maju satu detik pun, mundur juga enggak. Tetap konsisten pada waktunya ketika manusia sudah sampai pada kontraknya. Nah, mudah-mudahan, Pak, dan kehadiran kita hari ini menjadi asbab bagi kita, kapanpun Allah mau ambil haknya, mengambil ruh kita sebagai hak Allah yang akan Allah panggil kembali, Allah ambil kembali, kita senantiasa selalu siap sedia. Amin. Siap ya? Yang muda siap, yang tua apalagi, Pak. Maksudnya yang muda siap, yang tua apalagi, maksudnya begitu, Pak. Emang ada cerita yang tua mati duluan, ada? Enggak ada, yang muda banyak mati, Pak. Yang tua masih pada hidup. Tapi biasanya memang yang udah agak tua Pak yang diambil. Ya, Pak Soleh ini ya. Insyaallah mudah-mudahan. Yang agak tua sedikit maksudnya, Pak. Kan sudah maklum juga, Pak, ya. Kan wajar ya. Ya, tenang aja, biasanya umur panjang, Pak, kalau gituin tuh ya.
Amin, insyaallah. Pak Yaya nih insyaallah nih, umur panjang ya. Baik, izinkan Al-Fakir menyampaikan tema lanjutan ya. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini nih terakumulasi menjadi kesimpulan aja gitu ya. Soalnya ini agak banyak nih Pak. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab ini memang ada permasalahan-permasalahan yang detail Pak. Bahkan hal-hal yang kecil saja sampai tidak pernah terlewati dalam kajiannya Pak. Di hal yang paling kecil apa contohnya Pak? Ini masalah taubat Pak. Dia 12 subtema. Tema pokok dan 12 subtema. Di setiap subtema itu ada kajian yang luar biasa. Makanya nggak pernah selesai nih Pak kajian taubat Pak. Karena kata Rasulullah SAW, sekecil-kecilnya ciri taubat yang diterima adalah sekecil-kecilnya Pak. Orang bilang mau taubat, tapi ada satu sifat yang menjadikan dia diterima atau tidak taubatnya adalah kalau orang itu belum bisa memaafkan kesalahan musuhnya, maka belum diterima taubatnya, kata Rasulullah SAW. Itu hal yang paling kecil Pak. Kenapa kok masalah musuh dulu? Kita ini dalam hidup nggak mungkin kalau kita nggak punya musuh. Musuh itu apa? Termasuk diri kita sendiri, istri kita, musuh kita, anak kita, musuh kita Pak. Kok bisa begitu Pak? Ya kita rasakan sendiri Pak. Ya, makanya saya bilang tadi, bagaimana caranya? Yang sekecil kata Rasulullah adalah bagaimana kita cerdas. Apa cerdasnya? Memahami setiap permasalahan yang barangkali permasalahan tersebut bisa menjadikan kita celaka. Punya istri memang pasti kita bahagia, senang bahagia. Ya, sukses dunia dan akhirat karena istri adalah pendamping kita. Ya, tapi banyak juga orang yang baru saja naik sebentar, tapi karena dia tidak betul dalam perjalanan berumah tangga, maka hancur rumah tangganya, maka yang menjadi hancurnya istrinya. Bisa bikin naik derajatnya, bisa juga bikin hancur seseorang. Itu yang saya bilang tadi, bisa dia menjadi sahabat, dia menjadi teman, menjadi kekasih, tapi bisa juga menjadi musuh. Termasuk diri kita. Hati-hati Pak. Diri kita ini termasuk juga. Makanya kenapa orang itu disebut mujahadatun nafsi. Dia berperang. Kata Rasulullah, kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kata sahabat, bukankah kita baru perang akbar? Perang Uhud itu perang akbar Pak. Perang besar. Tapi kenapa Rasulullah bilang kita perang kecil? Karena kita akan pulang ke rumah, akan menghadapi diri kita sendiri. Kita akan perang besar Pak, jihadul akbar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah. Ada macam-macam manusia di dalam proses bertaubat. Di sini dibagi 4. Ada 4 tingkatan manusia. Bila mana seseorang sudah sampai pada setiap tingkatan, pada step 1, step 2, step 3, step 4, baru dikatakan taubatnya yang sudah prosesnya sudah benar. Taubatnya pasti diterima. Tapi bila kita menyatakan taubat tapi tidak ada di salah satu 4 tingkatan tadi, maka coba terus berusaha dan belajar bagaimana proses taubat yang benar. Yang pertama, i'lam anna an-nasa fi taubati arba'u tabaqat. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa sungguhnya manusia ketika dia ingin bertobat, maka hal ini dibagi menjadi 4 tingkatan, 4 derajat, 4 level, 4 fase. Fase yang pertama, at-taubaqatul ula. Tingkatan yang pertama, taibun yastaqimu ala taubah ila akhiri umurih. Ketika seseorang sudah niat mau taubat, ketika awal dia niat taubat, maka proses taubatnya sampai kematiannya. Jadi nggak berhenti sejenak. Dia bikin dosa hari ini. Dosa dari mana? Sholatnya telat, ingkar tidak melakukan kebaikan hari ini, melakukan dosa kebohongan, dusta, khianat, maksiat, melanggar hukum Allah, ingkar kepada Allah. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dosa
Bukan masalah kecil atau besarnya dosa, tapi kepada siapa kita melakukan dosa. Dialah Allah Sang Maha Pencipta, dialah Allah yang Maha Suci. Seharusnya sebegitulah cara berpikir kita ketika bikin dosa. Dosa kecil ini, dosa baru sekedar bohong, ya, baru maksiat kecil, maksiat mata, nonton ya yang vulgar, dosa biasa. Bukan dosa biasa, tapi dosa itu kita lakukan di hadapan Sang Maha Pencipta. Dialah yang Maha Suci, malu kita di hadapannya. Seharusnya begitu cara berpikir kita kalau kita masih berani melakukan dosa. Tingkatan pertama manusia yang pertama adalah ketika seorang bertaubat, yastaqimu, dia istiqomah, dia istimror, terus menerus, tidak berhenti hari ini. Dosa satu kali dalam satu hari, maka satu hari isinya full dengan taubat. Satu hari full dengan istighfar. Satu hari full dengan dia minta ampun sama Allah agar dosa yang kecil tadi dia perbuat di pagi hari diampuni hari ini sampai menjelang dia tidur kembali. Jangan tuntas dengan istighfar satu kali, jangan tuntas dengan istighfar 100 kali. Rasulullah di setiap saat 100 kali dia melakukan istighfar. Padahal Rasul tidak pernah punya dosa. Lah kita dalam satu hari kagak mungkin tidak punya dosa. Pasti dosa kita paling banyak. Tapi kita paling males baca istighfar. Ini kesalahan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah terus menerus kita bertobat kepada Allah dengan melakukan pertaubatan, dengan memperbanyak istighfar, dengan mengganti perbuatan yang jelek tadi, perbuatan yang buruk tadi dengan perbuatan yang baik. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya, ikuti perbuatan yang jelek tadi dengan perbuatan yang baik. Dengan apa? Supaya apa? Supaya perbuatan baik tadi menjadi tip daripada dosa kita. Ila akhiri umuri, sampai kapan? Sampai akhir dari ajalnya. Terus bertobat. Ya. Jadi dari pertama kita sadar diri kita bikin tobat, bikin dosa, maka sampai besok kita mati terus bertobat. Ada berhentinya nggak tobat, saya mau tanya? Ada selesainya nggak? Dosa tidak pernah berhenti dalam satu hari. Maka begitu juga taubat tidak boleh berhenti dalam satu hari. Kemudian wa tadaroku ma farata min amri. Kemudian dia berusaha, bagaimana cirinya? Kan dia kemarin sholatnya telat. Berarti sudah bikin kesalahan. Kontrak kerjanya dengan Allah, kontrak perjanjiannya dengan Rasul adalah mencontoh seluruh amal perbuatan Rasul dalam kehidupan kita. Itu komitmen kita sebagai muslim. Saya mau tanya, yang menjadi figur kita siapa, Pak? Rasulullah. Rasulullah sholatnya sepanjang hidup di mana, Pak? Saya mau tanya. Di masjid, di jamaah, sholat di masjid dan berjamaah. Itu yang menjadi figur kita, menjadi contoh kita. Lah kita dalam hidup, siapa yang menjadikan contoh kita? Along sholatnya nggak pernah di masjid, di rumah baik, di pangkeng baik sholatnya. Ya, dia berujar, Ustadz di rumah kan sholat juga. Sholat saya sama istri saya, sama anak saya, betul. Sholat Anda di rumah, sholatnya berjamaah sama anak dan istri. Tapi Rasul nggak nyontohin sholat berjamaah di rumah. Rasul di mana nyontohinnya? Di masjid. Satu poin sudah punya kesalahan kita terhadap Rasulullah SAW, meninggalkan sunnahnya. Itu dosa. Ya, lalu bagaimana caranya? Besok berjanji, bertobat kita sama Rasul, bertobat kita sama Allah, agar jangan begitu lagi. Besok datangnya lebih awal ke masjid, jangan sampai ketinggalan sholat berjamaahnya. Itu maksudnya, Pak. Diganti ya apa yang sudah lewat kemarin, yang sudah lewat tadi, yang lewat barusan, ya maka dengan apa? Dengan amal yang sama dengan nilai-nilai kebaikannya. Jadi wa yatadaroku ma farata min amri. Jadi berusaha menggapai apa yang sudah lewat dari amal perbuatan, dari perbuatan-perbuatan kita. Ngaji hari ini nggak bisa datang, padahal ada di rumah. Dia mantau di WA, mantau di grup.
padahal sehat, padahal nggak kemana-mana, kerja juga enggak, cuma agak segen aja datang, sedang apa? Sedang pusing pikiran, kagak ngaji. Saya mau tanya, salah apa tidak? Salah. Perilaku-perilaku yang menganggap remeh perbuatan besar, perilaku-perilaku yang menganggap enggak penting sesuatu yang penting, itu termasuk kesalahan, Pak. Menganggap remeh ngaji, menganggap remeh datang ke taklim, itu salah. Saya mau tanya, rugi enggak Pak kita? Rugi besar, Pak. Rugi besar. Bagaimana cara bertobatnya? Maka besok ganti, jangan sampai tidak datang kembali. Orang nggak ada yang datang, kita datang sendiri, nggak apa-apa di sini, Pak. Yang gantiin orang daripada kemarin nggak ngaji, gue datangnya sendiri dah, kemari dah. Ya, di stres dah urusannya ya. Baik, wala yuhaddisu nafsahu bil udati ila dzunubih. Wala yuhaddisu nafsahu bil udah ila dzunubih. Yang ketiga, ciri proses orang dianggap istimror bertaubatnya. Tadi mengganti setiap amal yang lewat, amal yang sudah dia lewati sia-sia, ya maka dia ganti besok. Itu proses bertaubat namanya. Itu istimror. Yang kedua apa? Wala yuhaddisu nafsahu bil udati ila dzunubih. Ya, jangan pernah melakukan apapun terhadap dirinya untuk mengulang kembali yang kemarin yang salah, dosa yang salah, perbuatan yang negatif diulang kembali, itu dianggap belum bertaubat, Pak. Berusaha dalam hati, niat yang kuat, tekad yang bulat, besok saya akan perbaiki kesalahan saya hari ini. Tidak ngaji saya hari ini, besok saya mau ganti. Begitu caranya, Pak. Sholat jamaah saya hari ini tidak, besok saya mau ganti. Sholat sunnah saya, qobliyah saya, ba'diyah saya tidak hari ini, besok saya mau ganti. Sedekah saya hari ini saya tidak bisa, padahal saya punya, lewat itu kotak amal. Besok saya mau kasih kotak amal dari kantong saya. Niatkan kebaikan-kebaikan itu pada saat hari ini kita tidak bisa lakukan, Pak. Itu adalah bagian daripada tobat. Saya mau tanya, kira-kira udah begitu belum nih, Pak? Udah begitu belum nih kita? Rasanya mah udah semua nih, Pak. Ya, cuman sekali-sekali, Pak, banyakkan lupanya kita, Pak. Karena kesalahan itu biasanya sesuatu yang menjadi budaya, kesalahan itu menjadi kebiasaan. Kalau udah melakukan kesalahan, kita cuek aja, Pak. Hampir rata-rata itu kita, Pak. Ya, kalau udah bikin dosa, kita anggap biasa aja, Pak. Ini seharusnya yang salah, Pak. Ya makanya kita dianggap hari ini dianggap belum bertaubat karena mengabaikan kesalahan, tidak berusaha ganti dengan yang baru. Begitu, Pak. Illa zallatul lati la yanfaqu anhal bashar fil adat. Kecuali sesuatu yang terjadi dianggap kesalahan yang tidak dilakukan dengan secara sengaja. Contohnya apa? Ya kesirat lidah, ngomong tiba-tiba nyeleneh, bikin orang kesel, padahal kita nggak sadar. Sekali ngomong kok banyak orang yang kesinggung, kita cuek aja, Pak. Banyak orang yang dongkol sama kita. Kesalahan yang terjadi kita lakukan karena hal biasa, dan itu sudah budaya. Ya, terjadi itu pada setiap kita. Ketika kita tidak melakukan taubat, itu dianggap hal yang biasa, padahal itu dosa, Pak. Ya, contohnya apa? Banyolan. Ya, ada yang suka banyolan nggak nih? Kadang-kadang ada yang kesinggung, Pak, dia mencuek aja. Padahal kata yang kesinggung, orang kurang ajar banget nih nyinggung gua mulu nih. Padahal itu bercanda, Pak. Niatnya bercanda. Tapi ada orang yang serius nggak mau dibercandai, Pak. Ya, dia kesel di hati. Ya, nungguin kita minta maaf sama dia. Kata dia orang kapan minta maaf ya? Kata orang yang ngomong, dia bilang kapan ngapain gua minta maaf? Orang dia merasa tidak punya salah. Ini kecil masalah tapi dosa terus menggunung karena belum kita minta maaf, belum bertaubat kita. Ya, terjadi ini juga pada Allah, Pak. Melakukan hal-hal yang kecil kita menganggap remeh, itu dianggap juga kesalahan di hadapan Allah, Pak. Banyak, Pak. Ya, menganggap remeh nilai ibadah. Ya, contohnya kata Rasulullah,
sesungguhnya Rasulullah SAW ya memintakan ampun dan malaikatnya kepada orang-orang yang sholatnya pada saf pertama, fisofil awal, dalam sholat berjamaah. Tapi saya lihat saf pertama masih kosong, di belakang udah pada penuh. Ini kan salah, Pak. Ada nggak begitu, Pak? Yang begitu ada nggak? Ya terjadi di kita. Saf pertama masih kosong, di belakang udah pada bejubel. Ini nih kesalahan-kesalahan kecil biasa nganggap remeh kita. Padahal justru ya yang pertama kali dilihat oleh malaikat adalah saf yang pertama. Tuh Pak, kalau anggota DPR yang memang punya hak khusus Pak, itu di depan Pak. Seharusnya begitu Pak. Ini di belakang baris ketiga, baris keempat, di baris pertama yang menjadi penentu diterimanya sholat berjamaah tidak di saf pertama Pak. Ya, ini kadang-kadang kita abai Pak, sengaja datangnya di belakangin, pengen dapat di barisan belakang, kan lucu Pak. Sebaik-baiknya saf laki-laki, saya mau tanya nih Pak, di hadis Nabi, sebaik-baiknya saf laki-laki yang mana Pak? Yang depan Pak, nomor 1. Sebaik-baiknya saf perempuan yang mana Pak? Paling belakang tuh Pak. Perempuan paling belakang, laki-laki paling depan. Jangan terbalik Pak. Perempuan pengen maju paling dekat sama barisan laki-laki pengen adanya di belakang, pengen ngobrol sama perempuan. Ini kan lucu namanya. Emang ada begitu? Nggak ada Pak di kita mah. Ya di sono Pak. Ya. Ada di Ciseeng Pak. Ya. Baik. Jangan Pak, jangan mengada-ngada dalam agama. Agama ini udah diatur. Setiap sisi agama ini udah diatur oleh Rasul. Udah lengkap, sempurna Pak. Jangan dibuat-buat sama kita. Ini kita senang buat-buat dalam agama. Itu kesalahan Pak. Cara berpikir yang salah. Harus dirubah. Saya mau tanya, mau berubah apa tidak? Kalau besok baris pertama masih begitu, kira-kira berubah apa tidak tuh? Nah ini Pak, kapan merubahnya kita Pak? Udah umur kita Pak ya. Kapan kita mau berubah ya? Kasih contoh kepada anak-anak kita Pak. Baik Pak. Waktu sama hadhihi taubah an-nasuh. Bapak pernah dengar nggak taubatan nasuha? Taubat nasuha. Nah, itulah yang disebut taubatan nasuha. Dari awal dia niat bertobat sampai mati terus bertobat. Dia rubah setiap yang nggak baik, dia ganti setiap salah sesuatu yang salah. Dia perbaiki yang kurang terus sampai dia sempurna ibadahnya. Itu namanya taubatan nasuha. Ya, bukan taubat sambel Pak. Ya, ketika salah kejedot ya, dia bertaubat sekali itu saja, besok lupa lagi taubatnya, bikin dosa lagi. Baik, kemudian wa ila mas misli hadhi martabat al isyarati bi qauli sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mu'min al mufattan at-tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang yang beriman, seorang mukmin, al-mufattan at-taubat, yang terus berusaha keras, at-tawwab yang enggak berhenti, terus dia bertaubat. At-tawwab itu sigot mutahal jumu. Ya, syiddah, tasdid, at-tawwab, terus bertaubat, enggak pernah berhenti. Sampai Allah pastikan ya selesai kehidupannya dengan cara dimatikan, maka baru selesai taubatnya. Ya, baik. Yang kedua, at-taubaqatus saniyah, derajat yang kedua adalah sabitun taibun qad salaka tariqal istiqomah fi ummahatit ta'at wa kabairil fawahish ila annahu la yanfaqu an zunubin ta'tari la an amadin walakinnahu yubtala biha fi majari ahwalihi min ghairi ayataqaddam azaman alal ikdami alaiha. Derajat yang kedua atau fase yang kedua, bagian daripada macam-macam orang dalam proses bertobat adalah taib, orang yang bertaubat. Taib, orang yang bertaubat Pak. Dari taba yatubu taib. Qad salaka tariqal istiqomah. Sungguh orang yang bertaubat sudah menempuh cara atau jalan suluk tariqal istiqomah, cara yang benar untuk proses istiqomah. Tadi tuh
Yang pertama sudah jelas, dari awal dia berdosa sampai kematiannya dia bertobat terus. Bagaimana caranya? Jangan sampai kembali kepada dosa, jangan sampai kembali kepada kelalaian, jangan sampai kembali kepada sesuatu yang istihza, menganggap remeh hukum Allah, ya, menganggap remeh sunnah Rasulullah, mempermainkan perbuatan dosa, maka dianggap belum bertobat. Maka kembali semua dari itu, maka baru dianggap bertobat. Nah, yang kedua ini taib, orang yang bertobat yang sudah sampai pada tataran salaka, dia mendapatkan cara atau jalan thoriqul istiqomah, cara yang tepat, cara yang pas, ya, istiqomah fi ummahati taat, sampai pada puncaknya taat. Paham maksudnya, Pak? Puncaknya taat itu artinya apa? Rasulullah SAW ini dalam hidup memberikan contoh-contoh yang menjadi standar dalam beriman. Saya mau tanya, kalau standar iman kita tidak sama-sama Rasulullah, saya mau tanya, surga apa enggak kita? Standar iman kita enggak sama-sama Rasulullah, saya mau tanya, kira-kira surga apa enggak kita, Pak? Kalau ingin surga, kata Rasulullah, standarnya Rasulullah. Loh, apa mungkin kita sampai derajat kita sama Rasulullah? Derajat tahajud kita sama dengan Rasulullah. Derajat taubat kita, derajat kebaikan, enggak bakal ada satu pun kita dalam kehidupan kita derajat kita sebanding dengan derajat Rasulullah SAW. Tapi standar iman itu harus sama dengan standar imannya Rasul. Bagaimana maksudnya, Ustadz? Saya mau tanya, paling tidak ketika beriman ada 6 hal yang kita harus imankan. Yang pertama, antuk minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 yang harus kita imani, itu standar iman. Kita minimal beriman kepada Allah, wujud Allah, hadirnya manusia, hadirnya makhluk, hadirnya tata surya jagat raya, bukti wujudullah. Itu standar iman, Pak. Kedua, beriman kepada malaikat. Allah punya begitu banyak malaikat, minimal 10 yang wajib kita ketahui. Sementara malaikat jumlahnya tidak terbatas. Jumlah manusia bahkan beribu-ribu lebih banyak jumlah malaikat dibanding jumlah manusia. Itu wajib kita imani. Itu standar iman, maksudnya gitu, Pak. Lalu bagaimana standar iman Rasulullah? Sama, Pak. Rasul imannya standarnya sama. Ketika Rasul melakukan kebaikan, standarnya yang 6 itu. Nah, saya mau tanya, Rasulullah ngaji apa tidak? Ngaji. Rasulullah sholat apa tidak? Sholat. Rasulullah sedekah apa tidak? Sedekah. Tahajud, duha. Kita juga sama, standar Rasulullah tahajud ya 24 rakaat. Dalam 1 rakaat bisa khatam 30 Quran, itu standarnya. Saya mau tanya, kita mampu nggak 1 rakaat, 2 rakaat itu bisa 30 juz? Sampai mati kita nggak bakal bisa. Standarnya minimal sama dengan sholatnya Rasul, 2 rakaat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standarnya 2 rakaat. Emang ada Rasulullah sholat tahajud 1 rakaat? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Itu standarnya, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya nggak bakal mampu kita, kualitasnya juga nggak bakal mampu. Emang ada sholat kita 30 juz Quran dalam 2 rakaat? Ada? Rasanya nggak ada yang mampu kita, Pak. Kecuali para imam mujtahid, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, beliau sanggup dalam 2 rakaat setara dengan Rasulullah sholat hafal khatam 30 juz Al-Quran. Lah kita 30 juz Al-Quran, lebaran demi lebaran, puasa demi puasa, kagak pernah khatam kita. Awal buka sampai tutup buka kembali belum khatam kita 30 juz. Dia tanya khatam belum, Ustadz. Kapan khatamnya? Tahun depan, Ustadz. Tahun depan lagi tanya begitu lagi. Kan apa? Roman-romannya kita ini udah kurang demen sama Al-Quran. Roman-romannya kita ini udah agak gedeg sama Al-Quran. Kenapa? Yang dibuka setan gepeng mulu, Pak. Ya, kita mau jujur aja nih, Pak. Ya. Baik, ciri yang kedua adalah taib, orang yang bertobat, dia nggak pernah berhenti berusaha mencari cara untuk bisa istiqomah. Tidak pernah berhenti, konsisten
continue istiqomah berusaha mencari nilai-nilai ibadah yang terbaik. Orang habis ngaji pulang, kita habis ngaji isyraq dulu 2 rakaat. Begitu cerdasnya Pak. Bukan hanya cerdas nyari duit. Orang pada pulang kerja jam 4 pada pulang, saya mau nggak pulang, lembur, itu kan cerdas namanya. Cerdas nggak Pak? Orang pulang kerja jam 4 nih, 8 jam, dia pulang. Sementara dia nggak pulang, ada kesempatan 2 jam dapat duit karena lembur. Itu orang cerdas nggak Pak? Cerdas. Udah pulang 2 jam, pulang jam 7, habis sisa baru pulang, di rumah motor nganggur, Grab lagi, ngojek lagi, ojol lagi sampai jam 12. Saya mau tanya, hebat apa tidak itu orang Pak? Luar biasa dunianya. Tapi akhiratnya sama nggak begitu, saya mau tanya. Orang di masjid habis sholat, pada pulang dia masih zikir Pak. Tuh, maghrib masih zikir, pas menjelang isya masih ada yang begitu. Maghrib pulang isya ada? Ada, marbot. Nggak cerdas kita Pak, kalau akhirat mah Pak rata-rata Pak. Yang cerdas itu urusan dunia. Makanya belum bertobat kita Pak, kata Rasulullah. Belum level 2 kita belum sampai Pak. Masih jauh kita Pak. Ya. Maka ini Masya Allah luar biasa Pak ya. Jadi bagaimana caranya orang yang sudah sampai pada tataran dia ketemu cara, metode atau bagaimana trik-triknya supaya sampai kepada derajat orang yang melakukan amal sampai pada puncaknya kebaikan. Orang nggak bisa, saya bisa. Orang ngaji datang belakangan, saya duluan. Datang belakangan, pulang duluan. Nah kalau saya ngaji datang duluan, pulang belakangan tuh. Begitu Pak yang hebat. Sholat datang duluan, Mu'otib belum datang, Bilal belum datang, Muazin belum berdiri, dia sudah datang duluan. Sudah tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, kemudian azan dia qobliyah. Masya Allah. Ini ada jenis manusia modelnya itu, saksikan itulah para malaikat-malaikat dalam wujud manusia, kata Rasulullah SAW. Tapi kan segelintir yang ada Pak. Yang ada semua sekarang orang perhitungan sama ibadah Pak. Ya, baru ajan doang. Kopi dulu, saya ini malas manusia kalau soal akhirat Pak. Tapi kalau dibicara soal dunia, di WA besok datang ke rumah ya, ada apa? Bonus. Nggak ngurus Pak, mau ajan kayak mau apa kayak mau ngaji, kagak, prek dulu ngaji Pak Yagus, saya kemana Pak? Ada bonus. Mending bonusnya dibagi sama ustadznya, kagak. Ya dimakan sendiri. Ya, baik. Kita lanjutin Pak. Ila annahu fi umahati ta'ati wa kabairil fawahish. Yang kedua, dia berusaha untuk menjauhkan dirinya wa kabairil fawahish, daripada penggede-penggedenya dosa. Puncak-puncaknya dosa. Bapak tahu puncaknya dosa? Dosa ada dosa kecil, ada puncaknya dosa, biangnya dosa. Yang ada di benak kita hari ini, setiap dosa itu adalah kecil. Ada dosa besar, dosa zina. Dosa zina itu bisa jadi menjadi dosa kecil dalam dosa-dosa dalam kehidupan kita. Ada dosa kecil yang kita lalaikan, bisa jadi dia dosa besar karena kita nganggap remeh dosa tersebut Pak. Saya mau tanya, kalau kita seolah melakukan dosa, pasti yang ada di pikiran kita hari ini kita begitu gundah gulananya sama Allah. Pasti kita buru-buru kita bertaubat karena dosa besar. Coba dosa kecil, ngomongin orang, ya, hati gendam, hasud, dengki, mengabaikan kebaikan terhadap orang lain, termasuk dosa-dosa Pak. Jangan sampai itu terjadi. Kalau enggak, dosa yang kecil tadi akan menjadi gunung, dia akan menjadi dosa besar yang belum kita taubati. Baik, yang ketiga Pak. Yang ketiga, atau baqatu salisa ayatuba wa yastamirru alal istiqomah muddatan. Ini yang ketiga dis. Ada jenis manusia yang model ketiga. Dia bertaubat, lalu berusaha dia istiqomah dalam bertaubat. Enggak hanya ketika dia bikin dosa, enggak bikin dosa aja dia taubat Pak. Enggak hanya ketika berdosa, enggak punya dosa, tidak bikin dosa, tidak melakukan dosa dan kesan apapun, dia bertaubat Pak. Ini manusia yang ketiga. Ini yang hebat Pak. Seperti siapa? Rasulullah SAW. Rasul maksum, nggak punya dosa. Rasul bikin dosa aja nggak punya dosa Pak. Karena dicegah oleh malaikat, dikasih tahu sama malaikat. Ya, Rasul ketika sedang dakwah, sedang ceramah,
sedang asik-asiknya, sedang fokus, tiba-tiba ada orang tua pakai tongkat. Ini orang tua nyelonong aja, Rasul kesel Pak. Udah begitu assalamualaikum lagi, nggak dijawab juga bagaimana kata Rasulullah. Rasul mukanya asem ngeliat orang tua ini, kesel Rasulullah. Rasul juga punya dosa, punya kesalahan Pak. Makanya turunlah surat Abasa wa tawalla. Abasa itu mukanya asem, wa tawalla malingin muka. Kesel gua melu, begitu bahasanya Pak. Jadi Rasul juga punya hati, perasaan manusia biasa. Ketika sedang ceramah ada orang ganggu, kesel Rasul Pak. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh begitu. Ya. Itu juga adalah hambaku. Ya, begitu kata Allah maksudnya begitu Pak ya. Nah, kita juga sama, ketika melakukan dosa Rasul langsung ditegur, Rasul langsung bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kedua, yang ketiga adalah ayatu bahwa yastamiru alal istiqomah, dan orang itu bertobat dan istimrar untuk melakukan istiqomah muddatan sesaat pada saat bikin dosa. Summa taglibuhu syahwatu fi ba'di dzunub, kemudian kembali dia dikuasai oleh syahwatnya ketika melakukan dosa. Ini yang ketiga, ada jenis manusia begitu, sekali bertobat nangis-nangis, jungkar-jungkir, bolak-balik, jungkingnya nggak selesai, nangisnya habis itu karpet sama air mata karena bikin dosa, bikin kesalahan sama Allah, takut besok mati, masih banyak dosa, belum taubat, tobatnya nggak keluar dari rumah, sholat enggak, maghrib enggak, zuhur enggak, di dalam kamar aja karena saking banyak dosanya katanya dia bertaubat. Setelah selesai taubatnya dia besok bikin dosa lagi. Ini ada karakter manusia yang ketiga. Ya, summa taglibu syahwatu fi ba'di dzunub fayuqaddam alaihi li'ajzihi an qahri syahwah. Karena dia merasa dirinya nggak mampu dia melawan syahwatnya. Artinya apa? Dia merasa lemah ketika berhadapan dengan orang-orang yang berada di lingkungannya. Pak, ada orang ngaku taubat, dulu dia peminum, dia pemabok, dia pemakai. Ya, ketika dia bertobat maka satu syaratnya tinggalkan lingkungan itu, tinggalkan kondisi itu, tinggalkan teman-temannya yang masih berada di situ. Kalau perlu hijrah, tempat tinggalnya hijrah, tempat usahanya hijrah semua. Ya, bertobat dan berubah. Tapi ada manusia ngaku bertobat, sudah selesai semua, tapi masih tinggal di situ. Masih kumpul juga bareng dengan orang-orang yang sama, maka dianggap belum bertaubat kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini makanya dikhawatirkan karakter orang ketiga ini terjadi pada diri kita. Kita nggak enak tinggal di situ, kan orang-orangnya di situ nggak pada baik. Kan kalau saya tinggalin, saya jangan dianggap orang nggak tidak baik. Justru karena ketidakbaikan itulah makanya yang menjadi baik bagi kita, tinggalkan lingkungan itu supaya kita menjadi berubah. Itu maksudnya ada ketiga manusia ini. Dan yang terakhir adalah orang yang keempat. Karakter manusia yang bertobat, ayatuba, yang pertama dia bertobat, wa yajziya mudatan alal istiqomah, cuma sesaat saja dia ngomong pada saat dia melakukan dosa dan tidak melakukan taubat lagi setelah itu. Summa yaudu ila dzunub, kemudian kembali kepada dosa, munhamakan, ya dosanya terus menerus bikin dosa sampai kematiannya. Min ghairi ayyuhaddisa nafsahu bitaubah, dan dia tidak berusaha untuk menghindar dirinya dari bertaubat. Wa min ghairi ayat ta'safa ala fi'li, dan dia tidak pernah merasa menyesal karena dia pernah berdosa. Ini yang celaka. Karakter manusia keempat inilah jangan sampai terjadi pada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dari 4 jenis sifat manusia yang berusaha istiqomah dalam bertaubat. Yang terbaik yang pertama tadi, taubatan nasuha. Demikian, mudah ada manfaatnya. Insya Allah Allah rubah dari apa yang tidak baik di dalam diri kita menjadi baik, dan Allah jadikan kita orang yang segera menyadari atas apa yang kita lakukan kesalahan dan bertobat kepada Allah, dan Allah terima taubat kita sampai kematian kita. Jangan sampai kita mati masih membawa dosa yang belum ditaubati. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian yang sekalian penjelasan lanjutan tentang macam-macam manusia di dalam proses bertobat. Teman sekalian, Rasulullah SAW yang tidak pernah dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun istiqomahnya dalam sehari tidak lepas dari 100 kali. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, namun dengan kesalahan 1 kali saja diusir dari surga, ditelanjangi,
kemudian dipisahkan oleh istrinya dan bertaubat sampai 40 tahun. Bagaimana dengan kita yang hidup dunia penuh dengan dosa, istighfarnya pun kita tahu masing-masing kita pengen masuk dosa, kita pengen masuk surga maksudnya. Pantaskah kita dengan hal seperti itu? Oleh karenanya, yuk sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah dosa kita ditaubati mumpung usia kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, jangan sekalian. Dengan penjelasan tadi saya kira cukup, tinggal kita praktiknya saja. Dalam penjelasan tadi, sebenarnya kami tidak bisa menyampaikan pertanyaan karena saya perhatikan kalau saya ini kurang sehat. Karena pengajian kita tutup sampai di sini. Dan mari kita sama-sama kita tutup dengan doa waktu majelis, diawali dengan doa sehari istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Jangan lupa gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa pula kita pengajian umroh dengan sholat. Amin. Kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.